Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Semoga pada sehat-sehat ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa kalau keluar rumah dipakai maskernya, dicuci tangan, dan jangan sembarangan menyentuh benda asing. Nah, di tulisan kali ini saya mau berbagikan sedikit pengalaman saya yang mungkin berguna buat teman-teman mahasiswa ataupun para pencari kerja di bidang arsitektur apabila ingin masuk ke developer properti di tahun 2021. Nah, kasus ini mungkin bisa berbeda ya di perusahaan lain, tapi di tempat saya bekerja, seenggaknya inilah yang saya alamin. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama teman-teman harus memahami dulu bahwa arsitek yang bekerja di perusahaan properti itu banyak banget cabangnya. Bisa sebagai engineer di lapangan, bisa sebagai tim bisnis, bisa sebagai tim inisiasi, bisa juga sebagai tim marketing, riset, dan lainnya. Nah, yang saya bahas di sini adalah arsitek yang bertugas sebagai tim inisiasi atau biasanya mempersiapkan proyek-proyek baru yang akan diusulkan ke pimpinan agar bisa jadi proyek beneran. Nah, jadi kalau teman-teman nanti melamarnya ke tim arsitek yang lain, bisa jadi software-software yang dibutuhkan juga bisa berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian software pertama itu adalah AutoCAD yang merupakan software perancangan berbasis 2D yang sekarang juga bisa sih 3D, tapi di kasus saya, AutoCAD itu hanya digunakan untuk 2D-nya saja. Kenapa demikian? Karena memang mayoritas penggunaan di job desk saya sendiri itu lebih banyak menggunakan 2D. Nah, kalaupun teman-teman bisa 3D, itu adalah sebuah poin plus, tapi di bagian tim inisiasi biasanya akan kurang terpakai. Jadi penting banget nih teman-teman untuk bisa menguasai AutoCAD dengan AutoCAD 2D, tapi kalau bisa mungkin skill-skillnya sudah lebih advance ya. Jadi penggunaan formula-formulanya juga sudah lebih jago lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh master plan dengan menggunakan AutoCAD. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman bekerja di tim inisiasi arsitek, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan job desk untuk membuat entah itu master plan, entah itu rumah, hunian bertingkat, komersil, mall, resort, hotel, dan ya banyak lah macamnya. Nah, penggunaan AutoCAD ini akan jadi sangat sering terkait dengan kebutuhan yang tadi. Nah, terus apakah semuanya dikerjakan sendiri? Terkadang iya, terkadang juga enggak. Di beberapa developer properti, perancangan biasanya digunakan sebagai alat untuk mengestimasi kisaran biaya yang dibutuhkan dan kisaran pendapatan yang akan didapatkan. Jadi nanti kalau proyeknya sudah deal dan dirasa sulit untuk dikerjakan tim internal, perusahaan akan meng-hire konsultan arsitek untuk menggambarkan proyek yang akan dikerjakan dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, jadi tugas teman-teman nanti yang arsitek in-house, arsitek developer, biasanya akan menggambarkan estimasinya saja. Jadi secara kasaran lah kira-kira 2D-nya, kira-kira begitu. Kemudian ini adalah contoh kalau misalnya teman-teman nanti membuat master plan mungkin ya, biasanya nanti akan ada kafling-kaflingnya, di mana letak jalannya, di mana letak fasilitasnya, kira-kira seperti itu. Ya, seperti pada zaman kuliah lah kira-kira. Selanjutnya adalah software Excel. Ya, software Excel, salah satu software wajib yang harus dikuasain. Jadi nanti ketika kamu sudah selesai melakukan gambar di CAD, bahkan bukan hanya sudah selesai, tapi juga bersamaan dengan waktu perancangan, kamu sudah harus melakukan perhitungan. Kira-kira berapa sih luasan A, B, C, D, agar gambar kamu tadi bisa diestimasi biayanya. Apakah gambar yang kamu buat sudah sesuai dengan requirement atau persyaratan bisnis yang diinginkan atau enggak. Misal dari tim bisnis bilang, tolong dong buat master plan perumahan, ukuran kaflingnya 72 dan 120 meter, proporsinya 40:60 ya. Nah, di situ otomatis kamu bisa mengetahui kesesuaian antara gambar kamu dengan bisnis. Kamu perlu melakukan kalkulasinya di Excel ini. Hasil tersebut nanti akan kamu serahkan ke tim bisnis untuk dihitung kelayakannya, kira-kira seperti itu. Contohnya ini, kamu punya lahan sekitar 58.000, kamu harus bikin kafling, beberapa tipe kafling. Nah, kamu diminta untuk kira-kira menghitung berapa nih jumlahnya, berapa sih area yang bisa dijual dan berapa sih area yang nggak bisa dijual. Contohnya area yang nggak bisa dijual itu adalah area clubhouse, area fasilitas, area jalan, taman, itu kan nggak bisa dijual ya. Nah, itu kamu harus hitung juga, biar nanti tim bisnis bisa memprediksi kira-kira pendapatannya berapa sih untuk perusahaan kamu. Lalu gimana dengan bangunan lain, misalnya mall,
Nah, kamu juga bisa nanti kamu menghitung berapa sih luasan koridornya, berapa sih luasan area tenan yang bisa disewakan, dan semacamnya. Software selanjutnya adalah software Photoshop yang digunakan untuk mengolah gambar. Biasanya dari CAD yang sudah dibuat, nanti finalnya adalah Photoshop yang dipresentasikan dengan baik dan layak. Kenapa sih harus pakai Photoshop? Karena target presentasi untuk arsitek inisiasi itu adalah direktur atau juga investor. Jadi nggak jarang dari mereka bukan berasal dari background teknik, sehingga kalau mereka ngelihat gambar CAD akan membuat mereka sulit memahaminya. Nah, dari Photoshop ini penting banget nih untuk membuat gambar jadi lebih dipahami. Contohnya ini, gambar yang sebelumnya dari CAD, gambar hitam putih saja, akhirnya diolah menjadi gambar yang sudah di Photoshop, sehingga untuk mudah akan dipahaminya ya. Kamu bisa tahu di mana jalan, bisa tahu di mana hijau, rumah tipe apa dan tipe apa, itu bisa mudah diketahui dengan penggunaan bantuan Photoshop. Software selanjutnya adalah PowerPoint. Nah, software ini cukup penting menurut saya karena dari ketiga aplikasi sebelumnya, kita akan menyusun semua materi dalam bentuk file presentasi. Sejujurnya, saya pribadi jarang yang menggunakan aplikasi Word kecuali untuk notulen rapat. Sehingga kemampuan kita untuk membuat layout dan tampilan presentasi yang menarik menjadi sangat penting. Tapi jangan khawatir ya buat kamu yang belum paham, karena biasanya setiap perusahaan itu sudah punya layout korporat yang terstandar. Sehingga kita hanya perlu mengikutinya, dan skill yang dibutuhkan adalah bagaimana kepekaan kita dalam memahami layout yang menarik agar tidak terlihat berantakan pada saat presentasi. Teman-teman juga bisa coba melihat tampilan yang ada di free template yang disediakan di internet. Jadi itu juga bisa membantu teman-teman dalam belajar bagaimana sih caranya membuat template presentasi yang menarik. Aplikasi selanjutnya adalah 3D SketchUp. Aplikasi ini sangat penting untuk digunakan arsitek, baik itu arsitek inisiasi, arsitek engineering, dan lain-lain. Di tempat saya penggunaan 3D SketchUp sebenarnya tidak terlalu dominan karena 3D SketchUp ini sifatnya hanyalah kasaran dan meshing semata. Jadi nggak perlu dibuat sampai detail, karena ada juga nanti divisi yang membuat 3D SketchUp secara lebih detail atau bisa dibilang membuat gambar engineering yang detail. Kalau di tahap inisiasi atau arsitek yang tugasnya untuk membuat inisiasi proyek, biasanya membuat meshing SketchUp saja sudah cukup. Jadi kira-kira untuk memahami bahwa seperti apa sih bentukan bangunannya, seperti apa sih kira-kira posisi bangunan terhadap lahannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga mungkin akan ada kasus di mana teman-teman membuat 10 tower apartemen dalam satu lahan. Nah, kira-kira seperti apa sih kepadatannya? Nah, itu hanya bisa digambarkan melalui 3D. Entah itu 3D mungkin software tertentu ataupun 3D SketchUp. Tapi 3D SketchUp adalah salah satu software yang paling mudah dan paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selanjutnya adalah aplikasi render. Nah, aplikasi render ini bisa bervariasi. Teman-teman bisa menggunakan V-Ray, bisa menggunakan Enscape, Lumion, bahkan yang terbaru ini kalau nggak salah ada Twinmotion ya, teman-teman juga bisa pakai. Nah, biasanya dari perusahaan itu tidak mengharuskan untuk menggunakan aplikasi render tertentu. Jadi teman-teman bisa menggunakan apa saja. Nah, namun untuk arsitek inisiasi biasanya aplikasi render itu cukup sebenarnya hanya dengan Photoshop sudah cukup sih sebenarnya, karena untuk render yang benar-benar bagus itu biasanya dibutuhkan oleh tim arsitek di marketing. Jadi nanti perusahaan akan meng-hire konsultan render yang profesional yang harganya bisa puluhan sampai ratusan juta untuk kebutuhan marketing, karena targetnya adalah target market pasar, yaitu target pembeli utama. Sedangkan kalau untuk arsitek inisiasi biasanya target pembacanya atau yang melihat itu adalah direktur maupun investor ya, kira-kira seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Jadi sudah kebayang nggak sih software wajib apa saja sih untuk arsitek yang bergerak di arsitek inisiasi? Kalau saya recap, ini ada AutoCAD, ada Excel, ada Photoshop, PowerPoint, SketchUp, dan juga aplikasi untuk merender. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi berusaha untuk masuk ke dalam bidang usaha properti, arsitek yang mau melamar di developer properti, bisa mulai mendalami software-software berikut ini. Apalagi juga teman-teman yang masih mahasiswa, kalau bisa sudah jago dari zaman sebelum lulus, biar nanti pada saat teman-teman mau melamar kerja, teman-teman sudah mahir.
Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman kalau misalnya pengen ada topik tertentu yang ingin dibahas, langsung juga komentar di bawah. Nah, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini biar saya makin semangat bikin video baru. Kurang lebih seperti itu, dan sampai jumpa.